Halo Tentunainer, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sikat seputar informasi kesehatan. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol Tentunainers masih bersama dengan rekan di Promkes RSHS Bandung. Tentunya bersama dengan Apoteker Tri Okto Setiadi S Farm Tentunainers. Tapi sebelum lanjut, White Tresna mau memastikan dulu apakah aman soundnya atau enggak ya, karena kita live on air juga tentunya. White ya, tentunya let's see, let's check this out. Oke, sepertinya sudah aman juga, sudah bergabung juga Promkes RSHS Bandungnya. Kita bakal invite dulu ya, udah susah. Nah, oke, udah. Kita sedang menunggu dari Promkes RSHS Bandungnya bersama dengan Apoteker Tri Okto Setia di S Farm tentunya ya. Seru banget nih bahasan kali ini, tentunya masih ada kaitan dengan minggu lalu juga ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Halo, selamat sore Pak Apoteker Tri Okto Setia di S Farm, betul ya Pak ya? Iya betul. Oke. Bentar-bentar. Kayak saya Iya, ini dulu. agak kebalik ya Pak ya. Saya izin live dulu ya bentar ya Teh. Oke, Ganti boleh device. mangga. Di Oke, invite siap. lagi mungkin ya. Siap, boleh mangga. Nah, halo yang baru bergabung. Kita menunggu dulu ya. Menunggu Apoteker Tri Okto Setiadi untuk join lagi karena tadi pengen ganti dulu katanya device-nya ya. Karena tadi juga pas ngeliat kebalik gitu. Jadi nanti Resna gini dong liatnya. Jadi santai tentunya, sekarang kita bakal bahas mengenai peran pengawas minum obat TB di rumah. Gitu. Beberapa hari lagi ya, minggu yang lalu juga kita membahas mengenai penyakit TB atau tuberkulosis ya, tentunya yang ternyata untuk penyakit TB ini tuh bukan cuma menyerang paru-paru, tapi ada yang lain-lainnya gitu. Dan sekarang kita bakal bahas mengenai obatnya bareng sama Apoteker Tri Okto Setiadi. Oke, masih menunggu ya tentunya. Nah, sudah bergabung. Assalamualaikum Pak, sudah aman? Aman deh. Oke, aman. Baik, dimulai saja ya. Selamat sore. Selamat datang di live Instagram MDK Radio di Sikat seputar informasi kesehatan. Dan kali ini Retna bersama dengan Apoteker Tri Okto Setiadi S Farm ya Pak ya, betul? Betul. Betul, yang akan membahas mengenai peran pengawas minum obat TB di rumah. Wah, ini menarik sekali ya Pak ya, mengenai penyakit TB. Karena memang kebetulan beberapa waktu ke belakang gitu ya, Resti juga ngobrolin tentang TB ya kemarin itu di Promkes, bareng sama Promkes RSIS Bandung gitu. Dan sekarang bakal lebih spesifik lagi mengenai minum obatnya gitu. Ternyata untuk minum obat ada peran pengawasnya berarti ya Pak ya? Iya, tentu saja. Karena kan kita lihat sendiri nih kalau misalnya obat TB ini kan obatnya isi antibiotik semua. Kalau misalnya dia tidak diawasi takutnya terjadi resistensi obat. Nah, hal itu yang kita hindari agar tidak terjadinya resistensi obat, makanya kita perlu nih salah seorang yang menjadi pengawas minum obat pasien tersebut. Wow, oke. Rasa baru tahu ternyata memang ada ya. Dari kesehatan tuh bukan cuma ada dokter, ada pasien ya, ada apoteker yang ngasih obat. Itu ternyata ada peran pengawasnya karena memang tadi ya Pak ya, takutnya ada resistensi obat. Oke, nah Pak, Betul. mungkin boleh kita recall lagi mungkin penyakit TB ini atau penyakit tuberkulosis ini apa mungkin ya Pak, recall lagi mungkin ada tentunenes yang aduh, ini penyakit apa ya gitu sebelum kita lanjut ke peran pengawasnya. Mangga Pak, dijelaskan Iya, sedikit saja. oke. Kita sharing ulang mungkin ya, kita refresh ulang terkait dengan penyakit TB ini. Penyakit TB ini dia penyakit yang menular, dikatakan nular atau infeksi juga. Terjadinya di paru-paru, itu biasa di tiap orang, baik anak-anak, dewasa, atau misalnya udah lansia, itu bakal terpapar juga. Dia termasuk penyakit yang airborne juga, yang penularan di udara. Lalu Hmm. mungkin nanti penggunaan obatnya harus harus sesuai jamnya. Baik itu misalnya di pagi hari atau di malam hari itu harus konsisten setiap orang yang minumnya. Itu mungkin untuk yang awalannya terkait dengan Ya, flashback terkait dengan tuberkulosis. siap, seperti itu ya tentunya harus, dan para pendengar di sini ternyata untuk penyakit TB ini penyakit yang menular ya. Makanya selain harus hati-hati dirinya
diri kita untuk menularkan ke orang lain juga ternyata diri kita juga harus hati-hati dalam meminum obatnya berarti ya Pak ya. Betul, Menarik betul. sekali. Untuk obat-obatan sendiri tadi kenapa nih Pak harus ada peran pengawas satu orang? Berarti satu orang peran pengawasnya satu pasien atau seperti apa Pak? Sebetulnya nggak harus satu pasien ya. Jadi bisa dilakukan, yang bisa menjadi seorang PMO atau misalnya pengawas minum obat itu ya hanya tenaga Hmm? kesehatan. Oh, Misalnya tenaga kesehatan kan ada dokter, ada perawat gitu kan, ada anggota keluarganya gitu kan. Baik juga bisa jadi tokoh masyarakat atau misalnya seseorang yang berperan penting lah gitu kan terhadap oke. pasien tersebut, bisa kader kesehatan gitu kan. Nah, itu bisa menjadi PMO atau misalnya suatu komunitas gitu ya. Dia yang berdiri di TB itu menjadi untuk PMO-nya pasien. Jadi tidak harus satu pasien satu PMO. Jadi satu PMO itu bisa beberapa pasien. Tetapi kalau misalnya dilihat dari WHO sendiri lebih merekomendasikan PMO tersebut dari nakes atau dari komunitas yang terlatih. Gitu. Oke, siap-siap. Jadi emang untuk PMO atau pengawas minum obat ya, Pak ya. Ini tuh Ya, ternyata bukan cuma dari nakes dan lain sebagainya, keluarga, orang terdekat yang support system mungkin ya, Pak ya. betul Bisa betul. juga seperti itu. Mungkin. Cuma memang WHO merekomendasikan untuk dari nakes sendiri gitu ya, Pak. Ya, Oke. Nah, itu biasanya kalau peran pengawas minum obat itu biasanya memang di dalam jangka waktu ketika dia terkena TB saja atau jangka waktunya lebih lama nih ya. Pak? Seperti apa? Kalau misalnya kita lihat lagi nih terkait dengan PMO tersebut, PMO ini Ya. kita bagi menjadi 4 gitu ya. Oke. Yang pertama nih Oke. mengawasi pasien itu apa namanya minum obatnya secara teratur. Kita usahakan Hmm. sampai selesai. Nah, Hmm. lalu yang kedua, kita memberikan motivasi nih, tugasnya dari PMO itu. Motivasi minum obat secara teratur, dari mulai pengobatan yang fase intensif sampai nanti fase yang lanjutan. Nah, yang ketiga yaitu mengingatkan lagi untuk pasien, nggak hanya dalam pengobatan, tapi dalam pemeriksaan dahaknya. Karena pemeriksaan dahak itu kita harus berulang kan, dilihat dari mulai pengobatan sampai nanti akhir pengobatan, itu diusahakan hasilnya negatif terus gitu kan, supaya pengobatannya juga maksimal. Nah, dan yang terakhir, untuk terkait dengan PMU ini, perannya itu untuk mengedukasi kepada keluarga penderita terkait dengan gejala dan pencegahan TB paru. Nah, gejalanya itu kayak gimana supaya tidak menularkan ke keluarga atau ke pasien yang lain, dan pencegahan TB parunya. Dalam pencegahan itu kan bisa nanti kita berikan nih kepada kepada keluarga pasien itu, baik Hmm. itu terapi pencegahan TB gitu kan. Nah, terus penanganan di rumahnya itu bagaimana kayak gitu. Itu bisa menjadi peran seorang PMO-nya. Oke. Menarik, menarik nih Pak ya mengenai peran PMO. Kalau PMO ini berarti sama-sama perawat atau beda nih? Atau Gimana gimana? lebih dari PMO ini tuh sama kayak perawat atau beda nih Pak? Kira-kira perannya? Kurang lebih sama aja ya dengan perawat, ibaratnya dia lebih mengingatkan kayak gitu kan. Tapi kan kalau misalnya perawat kan otomatis dia bekerja di suatu instansi tersebut kan. Nah, tapi kalau Ya. misalnya untuk PMO ini dia bisa jadi atau keluarga pasien gitu kan yang mengingatkan juga gitu perannya. Oke, berarti kalau yang PMO ini biasanya pasien-pasien yang rawat jalan. Benar tidak Pak seperti itu? Betul, betul. Oh, oke, oke. Mulai mengerti ini Resna karena tadinya ada gitu ya PMO. Mohon maaf nih Pak ya. Karena nggak tahu nih makanya Resna pengen cari tahu gitu. Oke, menarik, menarik. Mengenai peran pengawas minum obat ini sendiri gitu loh ya. Penyakit TB ini memang benar-benar sangat diperlukan berarti apa ya? Karena tadi proses penularan dan kita juga kalau yang menarik nih Resna kemarin ingat katanya kita juga harus tahu siapa yang menularkan dan lain sebagainya. Apakah peran pengawas minum obat juga memiliki peran seperti itu Pak? Harus kayak melihat oh ini kayaknya dari mana kayak gitu-gitunya termasuk nggak Pak? Termasuk karena kan nanti dari PMO ini dia menyampaikan informasi juga kan ke perawat gitu kan. Nanti Hmm. kita bisa melakukan screening kepada pasien kayak gitu kan, screening terkait dengan infeksi TB-nya itu. Nah, setelah itu
itu nanti diinformasikan ke perawat gitu kan. Oh, ternyata dia dapatnya dari pasien ini gitu kan. Jadi kita tahu sejarah penyakit TB-nya tersebut. Karena kan kalau misalnya kita tertular penyakit TB ini gitu kan. Kalau misalnya kan penyakit TB itu ada dua nih. Ada yang TB sensitif obat dengan TB resisten obat. Nah, kalau misalnya kita ternyata tertularnya dia TB resisten obat, otomatis kita terkena TB-nya juga pasti yang resisten obat, bukan yang sensitif obat. Makanya beda lagi Oke. pengobatannya gitu. Oke, menarik, menarik. Pantesan kemarin tuh rasanya tuh mikir kayak emang kayaknya sulit banget gitu loh ya. Kayak aduh nyari tahu kira-kira ini sama siapa ya kontaknya sama siapa. Ternyata memang ada peran tersendiri juga ya di Ada. penyakit B ini. Apalagi ada perannya dari pengawas minum obat itu sendiri gitu. Berarti Ada. Bapak sendiri pernah berarti Pak dan sekarang sedang atau seperti apa? Kalau misalnya saya sih terkait dengan di instansi di rumah sakit gitu kan, Ya. kadang ada sampai pasien itu yang dia minum obatnya tuh setelah selesai juga dia masih komunikasi juga gitu sampai sekarang gitu. Saya juga senang juga ibaratnya sampai apa namanya ya jalin keluarga sendiri, jalin keluarga juga dengan pasien yang lain gitu kan. Terus misalnya pasien tersebut bisa jadi, konsultasikan obat yang lain juga ke kita gitu kan. Kalau misalnya minum obat ini dengan terkadang kan pasien itu minum obat itu tidak hanya minum obat TB gitu kan. Ya. Ada obat penyerta lain gitu kan. Nah, mereka mengkonsultasikan juga gitu kan. Obat ini kira-kira boleh nggak sih diminum dengan obat TB gitu kan? Bagusnya kapan? Nah, kita konsultasikan di situ juga mereka. Oke, wah menarik ya. Berarti memang peran seorang PFO ini ya, Pak ya. Hmm. Oke, nah tentunya yang baru bergabung nih mungkin ya, yang ini live apa mungkin ya, Resna mau perkenalkan lagi, ini live mengenai peran pengawas minum obat di rumah ya. Tentunya sekarang Resna lagi ngobrol bareng dengan apoteker Tri Oktosetia di S-Farm, betul ya Pak ya? Betul, betul. Oke, nah buat tentunya by the way yang pengen nanya-nanya mengenai peran PMO ini apa sih? Oh, ternyata penyakit TB itu ada loh PMO-nya gitu. Tentunya kalau kamu mau tanya-tanya boleh langsung di komen aja ya. Nanti Rasna langsung tanyakan ke Bapak Tri Oktosetiadi ini gitu. Boleh nih Pak di-share lagi mungkin pengalaman yang menarik selama jadi PMO, mungkin ada cerita lain selain tadi yang ternyata terjalin ya silaturahmi sampai akhirnya Iya. sampai obat selesai juga. Boleh diceritakan lagi mungkin ya Pak ya? Ada juga pasien yang apa namanya minum obatnya itu dia nggak teratur gitu kan. Oke. Jadi ada juga pasien yang pertama nih datang ke rumah sakit gitu kan, dia datang pagi. Nah, ternyata besoknya nggak datang lagi gitu kan. Kita cari nih pasien tersebut gitu kan. Kan setiap pasien kita punya kontaknya. Yes. Apalagi pada saat pandemi kemarin tuh, pada saat pandemi COVID itu kan minum obat kita diperbolehkan dengan melalui video call gitu kan. Kita telepon kontaknya, kita ingatkan lagi gitu kan, kita ajak lagi pasien tersebut minum obat lagi gitu kan supaya tidak terputus gitu kan. Karena setiap pasien banyak kepentingan, banyak keperluan gitu kan. Ada yang pasien tersebut kerja gitu kan. Oh, ternyata pasien yang tadi besoknya nggak minum obat, dia karena kerja kata bilangnya gitu kan. Nah, kita ingetin lagi, kita beri motivasi lagi agar pengobatannya tidak terputus gitu, agar selesai sampai akhir gitu teh. Betul banyak sih apa namanya cerita-cerita tiap pasien tuh beda-beda gitu. Hmm. Ada yang nggak kuat karena efek sampingnya juga gitu kan. Ya. Karena kita kan tahu nih obat-obat dari TB itu efek sampingnya banyak banget gitu kan. Ada yang nggak kuat karena mau muntahnya, ada yang nggak kuat karena dia apa namanya nafsu makannya bisa berkurang kayak gitu kan. Ada pasien yang nggak mau minum obat karena gara itu gitu kan. Ada yang misalnya emang nggak pengen berobat, ada juga gitu kan. Nah, makanya kita GPO eh, mengingatkan lagi gitu kan, memberi semangat lagi supaya tidak terjadi terputus pengobatan. Wah, menarik, menarik nih, Pak ya mengenai pengalaman ini. Kayak ngingetin orang tuh ya cuma ngingetin doang kayaknya bisa gitu ya. Cuma kayak memastikan mungkin apa ya, Iya, yeah. memastikan bahwa ini obatnya diminum atau enggak nih dan lain sebagainya. Menarik sekali nih Pak. Terus kalau misalnya nih Pak ada pasien yang nggak mau makan obat misalnya ya. Terus berarti itu tuh kalau makan obatnya harus start lagi dari awal kah atau oh ya udah kalau satu kali dua kali nggak apa-apa gitu ya? Atau seperti apa nih Pak mengenai konsumsi obat dari penyakit TB ini? Kalau misalnya dia nggak minum obatnya cuman sehari kayak gitu ya, itu nggak apa-apa. Kita nggak usah mulai dari awal pengobatan.
Oke. Karena kan kadar obat dalam tubuh itu nggak langsung hilang 100% gitu kan. Bisa jadi dia misalnya dalam tubuh itu kalau misalnya cuma sehari bisa jadi cuma sekitar 80 atau 60% ada yang bisa dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita lanjutkan ke hari dia minum obat itu nggak jadi masalah gitu. Karena kan pengobatan TB kan kita tahu sendiri lama ya pengobatannya. Ya. Kalau misalnya untuk yang sensitif obat tersendiri dia sekitar 6 bulan. 6 bulan itu 2 bulan fase intensif, 4 bulan dia fase lanjutan kan. Nah, Hmm. apalagi fase intensif nih, ibaratnya jangan sampai terputus lah gitu kan. Karena itu yang fase-fase yang masih menularnya gitu. Nggak di samping itu untuk yang lanjutan juga, oh berarti misalnya udah lanjutan, bolehlah gitu kan, bolong-bolong ya nggak juga gitu kan. Karena nanti dievaluasi di tiap bulan kita ketahuan mana pasien yang minum obatnya bagus gitu kan. Atau misalnya minum obatnya kurang bagus nanti kelihatan di hasil dari BTA-nya. Oke, wah menarik banget nih. Contohnya ya bahasan mengenai peran pengawas obat ternyata ya. Sebenarnya kayak, oh cuma mengawasi minum obat mungkin, tapi Pak perannya mungkin ya itu sangat, aduh, harus memastikan apalagi minum obat, apalagi pahit-pahit mungkin ya Pak ya, obat-obatnya harus dihabiskan gitu dan ternyata memang minum obat juga butuh seorang yang mengawasi ternyata gitu. Menarik sekali. Kalau dari respons cukup mungkin ya Pak, tadi sudah jelas sekali gitu ya dari teman sih. Sepertinya sudah pada mengerti juga karena tadi penjelasannya jelas sekali Pak ya. Terima kasih banyak. Mungkin sekarang terakhir mungkin ya Pak, boleh closing statement dari Pak Tri yang ini menyampaikan apa gitu berupa misalnya advice ataupun wejangan apapun itu mah nggak silakan Pak. Ya, kalau misalnya terkait dengan ada misalnya ada satu pasien atau misalnya ada beberapa pasien yang terkena TB. Kalau ujangan saya sih jangan patah semangat. Kalau misalnya emang pasien tersebut apa namanya tertular TB, tenang aja karena eh, TB tersebut bisa disembuhkan, gitu kan. Yang penting lakukan pengobatannya sampai selesai. Nah, terus kalau misalnya ada yang tertular TB nih jangan patah semangat, gitu kan. Patahkan stigmanya terkait dengan orang-orang yang lain juga. Pasien TB paru itu disebabkan oleh kuman, bukan karena penyakit turunannya. Nah, Hmm. selanjutnya nih tambahin lagi terkait dengan kalau misalnya ada yang terkena dengan TBC, kita perlu monitoring juga efek samping pengobatannya. Kalau misalnya pengobatannya itu kan otomatis jangka panjang, efek sampingnya pun otomatis pasti muncul, nggak mungkin nggak muncul gitu kan. Jangan khawatir terkait dengan efek sampingnya karena semakin kesini otomatis ilmu pendidikan itu pasti makin berkembang gitu kan, meminimalisir meminimalisir efek samping tersebut udah ada, jangan khawatir. Nah terus pentingnya nih pengawasan baik itu untuk keluarganya gitu kan, pencegahan supaya tidak terjadi penularan ini dari TB juga. Dan otomatis kan kalau misalnya pasien TB itu dia pasti terasa batuk gitu kan. Nah kita perlu ingatkan lagi terkait dengan etika batuk itu seperti apa yang baiknya Oke, gitu. oke, terima kasih banyak ya Pak. Udah ngobrol-ngobrol nih di sini tadi jelas banget. Rasanya juga Pak, tadi tuh awalnya kayak, aduh, ini gimana ya gitu ya peran pengawas obat karena jujur baru tahu juga gitu dan sekarang lah dapat pencerahan banyak sekali dari Pak Tri Oktasetia di Esfarm. Terima kasih banyak ya Pak ya. Salam untuk teman-teman Promkes RSI di sana ya. Semoga kita bisa ketemu mungkin nanti kapan-kapan ya bareng sama Boleh, DMDikes juga. boleh. Gitu ya Pak. Ya terima kasih banyak ya Pak atas ilmunya dan juga wejangannya dan tadi benar-benar ngebuka banget pikiran kita mengenai penyakit TB ini gitu. Jadi jangan takut ya Pak ya tadi kalau kata apoteker Tri Okto Setia di S Farm gitu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Salam sehat selalu. Sama-sama. Sehat Ya, juga deh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tentunya tadi kita habis ngobrol-ngobrol tentunya ya. Menarik banget ya. Mengenai peran pengawas minum obat gitu ya. Memang yang namanya minum obat tuh kayak, duh, gampang-gampang susah ya tentunya. Ternyata memang harus diawasi, apalagi kalau misalnya orang yang punya penyakit TB kan, ini kan merupakan penyakit menular gitu. Makanya peran pengawas
minum obat di sini tuh sangat penting sekali gitu ya. Tadi juga Resna habis ngobrol-ngobrol sama apoteker Tri Okto Setia di S Farm ini menarik banget cerita-ceritanya tentu Nenes ya. Ada yang awalnya kan memang as a profesional gitu ya. Kita memang membantu orang-orang untuk minum obat nih secara rutin dan lainnya gitu. Tapi ternyata setelah minum obatnya selesai juga silaturahminya terjalin gitu sampai sekarang gitu. Wah, berarti keren banget ya tentu Nenes mengenai peran pengawas minum obat TB di rumah tentunya ya. Tentu Nenes gimana nih? Kamu tertarik nggak buat nanti pengen jadi pengawas minum obat ya? Kayaknya seru banget nih nanti kita akan memotivasi, ayo minum obat jangan lupa gitu ya. Selain mengingatkan, pastinya juga memastikan bahwa dia itu sudah minum obat atau belum. Wah, keren banget ya tentunya. Kalau kamu tadi ketinggalan dan baru gabung ya, tenang aja nanti live-nya bakal Resna save, jadi kamu nggak akan ketinggalan informasinya ya. So, terima kasih banyak yang udah nonton. Semoga bermanfaat, bermanfaat banget dong ya pastinya ya. Semoga nanti kita bakal ketemu lagi di hari Rabu depan ya, tentunya ya. Di hari Rabu depan tentunya disikat seputar informasi kesehatan biar kita makin sehat tentunya ya. So, dadah tentunya, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.